Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya alhamdulillah teman-teman mentor SMA 31 semuanya, kita kembali bertemu dalam sesi tentir materi hari ini bersama anak kembali ya. Semoga bisa menjadi sesuai bermanfaat buat teman-teman semua insyaallah. Nah teman-teman, di hari ini insyaallah Anda coba tentir materi buat teman-teman semua tentang materi salimul akidah dan sahihul ibadah. Apa tuh bang salimul akidah sama sahihul ibadah? Anggaplah misalnya ada menti yang nanya gitu ya, salimul akidah berarti akidah yang selamat, dan sahihul ibadah ibadah yang benar. Nah tentunya teman-teman, antara akidah yang selamat dan ibadah yang benar ini sesuatu hal yang tak bisa terpisahkan teman-teman semua. Karena pada akhirnya kalau kita melihat merujuk kepada rukun Islam kita dimulai oleh dua kalimat syahadat. Lalu setelah itu dari ayat rukun kedua sampai kelima baru setelah itu ibadah tuh. Mulai dari sholat, lalu puasa, zakat. Nah puasa sama zakat kadang bisa ditukar nih gitu ya. Lalu ibadah haji seperti itu teman-teman semua. Nah membahas tentang, pertama kita akan bahas tentang salimul akidah. Nah ini tentu hal yang sangat penting karena kita teman-teman semua teman-teman nanti menjelaskan ke menti-menti gitu ya, bahwa kita hanya bisa masuk surga itu kalau misalnya kita mati dalam keadaan Islam gitu ya. Sudah jelas kalau teman-teman nanti lihat di Quran surat Ali Imran ayat 102 gitu ya, bahwa janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, seperti itu. Nah teman-teman semua gitu ya, tentang materi salimul akidah tentunya teman-teman seperti yang Ana biasa sampaikan di materi sebelumnya, teman-teman coba tanyakan gitu ya, coba tanyakan apa itu iman gitu ya kepada mereka. Nanti mereka mungkin jawab tuh, iman itu A, iman itu B, iman itu percaya Allah, iman itu bla 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 dan sebagainya teman-teman semua. Jadi biar kita juga tahu nih perspektifnya adik-adik kita dari kelas 1 sampai kelas 12, apa sih artinya iman buat mereka. Nanti setelah misalnya mereka sudah jawab iman itu seperti apa gitu ya, ya bisa nih metodenya bisa teman-teman tanya satu-satu bergilir, atau kalau dulu anak pas ingat banget pernah ngisi teman-teman kelas 10 dulu pas di zaman 2014 ya, zamannya zamannya Ustadz Abeng Albilandi waktu itu ya, masih kelas 10 tuh pernah tuh waktu itu aneh bikin materinya itu jadi nanya tentang siapa kamu gitu ya, terus nanti mereka nulis satu-satu di kertas, terus habis itu mereka puterin tuh. Nah itu mungkin bisa jadi metode juga kalau misalnya bosan dengan peserta yang satu, bisa juga ditulis gitu ya, nanti teman-teman bisa review itu. Nanti jawabannya kan banyak tuh terkait apa itu iman. Nah setelah ditanya tentang iman itu seperti apa, lalu tanya lagi tuh menurut mentinya teman-teman, iman yang bisa menghantarkan ke surga itu seperti apa. Karena ini juga penting ditanya, jangan-jangan banyak mungkin di antara menti-menti kita itu jangan-jangan mereka memang sekadar beriman, tapi jangan-jangan mereka belum paham bagaimana iman yang bisa menyelamatkan mereka, bagaimana iman yang bisa membuat mereka mendatangkan rahmat Allah SWT kepada mereka teman-teman semua. Ini penting untuk coba dikaji dan juga digali ke mereka. Nanti kan dapat tuh banyak jawaban. Setelah nanti dapat banyak jawaban, baru tuh kalau anak dulu kalau di materi dulu di ketika anak ngisi, iman itu ibarat ini teman-teman, ibarat kunci ya. Iman itu ibarat kunci. Kalau teman-teman lihat kunci itu kan punya banyak gigi ya gitu ya, dan satu kunci ini itu dia hanya bisa masuk ketika giginya itu sesuai dengan anak kuncinya. Ketika dia misalnya nggak sesuai dengan engsel atau gagang kuncinya, maka dia gak akan bisa masuk ke rumah itu. Nah anggaplah iman itu ibarat kunci teman-teman, kunci untuk membuka pintu surga SWT teman-teman. Nah ini kita anggaplah iman itu seperti, kalau paling gampang kita nanti ngejelasin ke menti-menti kita tentang rukun iman. Apa tuh rukun iman? Tanyain tuh
Rukun iman ada apa aja? Karena teman-teman menarik ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman kita tanya ke adik kita, jangan-jangan mereka belum tahu tuh rukun iman itu ada berapa, rukun Islam itu ada berapa, atau jangan kebalik. Ya, ada pernah nonton video waktu itu video eksperimen, ada anak-anak muda ditanya, ternyata kebalik tuh, rukun iman jadi rukun Islam jadi rukun iman, atau dia gak bisa menyebutkan rukun iman itu ada berapa. Jangan-jangan adik-adik kita yang kelas 10 ini atau kelas 11 atau kelas 12 ini, jangan-jangan mereka nggak tahu atau mereka nggak hafal terkait rukun iman mereka. Bagaimana akhirnya mereka bisa masuk surga kalau mereka sendiri nggak tahu iman itu harus kayak gimana? Kayak gitu. Nah, nanti teman-teman tanya tuh, rukun iman ada berapa? Misal ada yang jawab ada 5, nah sudah salah tuh kalau udah jawab ada 5 tuh. Ada 6, suruh sebutin tuh. Nanti apa kan ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, lalu iman kepada kitab ya, iman kepada kitab, terus kepada Rasul, iman kepada hari akhir, baru iman kepada Quran SWT, teman-teman semua. Kan disebutin tuh ada 6 ya. Nah, terus teman-teman jelasin tuh, kalau misalnya iman itu ibarat kunci. Kalau misalnya rukun iman itu teman-teman semua itu 6-6-nya itu tidak ada satu poin yang akhirnya tidak teman-teman imani, maka teman-teman seperti menghilangkan gigi yang ada di kunci. Jadi kuncinya akhirnya misalnya ada yang patah aja satu gitu ya, ada yang bagian yang patah aja satu di anak kuncinya, maka teman-teman maka pintu yang teman-teman mau buka itu teman-teman tidak akan bisa masuk. Seperti begitu pun juga dalam pintu surga teman-teman, ketika teman-teman imannya ada yang salah, ketika teman-teman imannya ada rukun iman yang teman-teman tidak ikuti, maka teman-teman dipastikan tidak bisa masuk ke surga Allah, teman-teman semua. Teman-teman misal gini, teman-teman percaya Allah nggak? Percaya ini nggak? Percaya hari akhir nggak? Percaya Rasul nggak? Percaya malaikat? Percaya Al-Quran? Percaya. Tapi ternyata mungkin nggak percaya kodok-kodok. Aduh, kenapa sih gue masuk SMA 31? Aduh, kenapa sih gue masuk IPS? Misalnya gitu ya. Aduh, kenapa sih gue hidup di keluarga yang susah? Aduh, kenapa sih dan segala macam? Aduh, kenapa sih gue gaya cewek aja? Gue padahal gue berjiwa cewek, tapi kenapa gue tuh lahir sebagai cowok gitu? Bisa gitu ya. Atau gue tuh sebenarnya suka banget dari cowok, tapi kenapa gue lahir sebagai cewek? Misalnya gitu ya. Ini kan masalah-masalah gender, padahal itu kan hal yang udah kodok-kodok gitu ya. Kalau teman-teman gak imani, maka ya siap-siap teman-teman gak bisa dapat rahmat Allah teman-teman semua untuk bisa masuk ke surga Allah teman-teman seperti itu. Nah, teman-teman semua gitu ya, terkait dengan iman tadi gitu ya, Anda mau sedikit kasih perspektif. Mungkin kan hari ini banyak ya fenomena sekarang. Coba teman-teman tanya tentang film, karena hari ini banyak banget film yang akhirnya ini menguji iman kita, menguji keabsahan iman kita. Kalau teman-teman lihat film-film hari ini ya, mungkin teman-teman juga ada nonton film hari ini, ada Buya Hamka yang di bioskop, tapi ternyata banyak juga tuh, ada Sudino, ada film Kanzab ya, terus ada film macem-macem tuh gitu ya. Bahkan aneh waktu istri aneh beberapa hari kemarin tuh sempat nonton, tapi ini di bioskop ya, film itu ada di Disney Plus, Telur Darah, kalau teman-teman tahu tuh. Itu filmnya ngangkat tentang bagaimana perdukunan dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman coba tanya gitu ya, banyak sekali film-film yang ternyata hari ini menguji keimanan kita, menguji keabsahan iman kita. Oke lah, misalnya kita suka film horor atau mereka suka film apa, tapi ketika nonton film itu harus hati-hati juga, karena jangan-jangan ada banyak perspektif bahwa ternyata kalau gue punya ilmu hitam gue bisa kuat. Jangan deh kalau tahajud malam-malam nanti ada yang nepok gitu ya. Jangan deh kalau misalnya ada kalau ada bulu mata yang jatuh berarti ada yang kangen. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu tuh teman-teman, mungkin yang akhirnya itu tabu, tapi ternyata kalau kita tidak filter itu bisa akhirnya mengganggu keimanan kita. Karena salah satu poin mungkin nanti yang bisa teman-teman lihatkan ke masa kini adalah salah satu bentuk keimanan adalah tidak percaya tentang zodiak. Salah satu bentuk keimanan adalah tidak percaya dengan adanya kekuatan Allah SWT yang bisa mengganggu kita gitu dan sebagainya, teman-teman, seperti itu. Nah, itu masuk ke keimanan. Lalu di poin yang lainnya Anda lanjutkan ke poin tentang
sohil ibadah. Nah teman-teman, tadi kalau kita bicara tentang rukun Islam itu kan ada 5 ya. Yang pertama syahadat, karena syahadat jadi kunci. Kalau teman-teman ibadah tapi ternyata tidak ada syahadatnya, ya itu bohong, nol besar lah gitu ya. Tapi ternyata syahadat kita juga akhirnya dipertanyakan kalau kita ibadahnya gak benar. Gimana cara akhirnya menilai keimanan kita adalah bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita, bagaimana ibadah-ibadah kita yang lain. Apakah kita sudah berbakti sama orang tua, apakah kita sudah berbakti sama guru, apakah kita sudah bermanfaat buat orang lain, apakah kita sudah benar dalam ibadah gitu ya, tidak mencampur adukan antara yang hak dan yang batil seperti itu. Karena banyak juga teman-teman orang-orang di luar sana yang akhirnya itu mereka tidak mengerti esensi dari mereka ibadah. Mereka merasa bahwa ibadah gue udah bener kok, gue sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, udah bener tuh, ngaku sudah benar. Gue bisa Quran, gue tahajud, gue puasa, gue zakat dan sebagainya, merasa dengan ibadah itu sudah benar. Tapi ternyata banyak di antara kita yang mungkin nggak ngerti kenapa mereka melakukan itu. Nah, ini yang teman-teman nanti di sesi materi yang ini, setelah teman-teman nanti nyampein soal iman, teman-teman juga bisa nyampein soal tadi ibadah tadi. Tanya, kenapa lu mesti sholat? Tanya aja, kenapa sih kita mesti zakat? Nanti kan banyak tuh jawaban-jawaban. Nanti setelah itu baru teman-teman main. Kenapa kita mesti sholat, kenapa kita mesti zakat dan sebagainya, karena ini sebagai bentuk agar akhirnya Allah merahmati kita, dan akhirnya dengan rahmat itu kita bisa masuk surganya Allah SWT. Saya kuncinya itu teman-teman, kuncinya itu. Makanya teman-teman semua tadi kalau soal ibadah ini juga teman-teman bisa jelasin gitu ya, bahwa ibadah itu, sohil ibadah itu adalah ibadah yang diterima, dan ibadah yang diterima, ibadah yang benar itu hanya berfokus pada 2 hal. Pertama adalah dia itu niatkan Allah SWT. Yang kedua adalah ikuti Rasul. Jadi ibadah apapun, nah ini hukum asal ibadah itu adalah haram ya. Hukum asal ibadah itu adalah haram, hukum awalnya, sampai ada dalil yang mewajibkannya, sampai ada dalil yang menyunahkannya sebagainya. Jadi kalau misalnya ibadah itu gak punya dalil, ibadah itu tidak ada dasarnya, maka tolak ibadah itu. Nah itu teman-teman juga harus sampaikan tuh. Misal contoh, kayak nanti biasanya di pertanyaan-pertanyaan kayak gini mungkin akan muncul ya, gimana kak misalnya hukum maulid? Mungkin ada yang nanya kayak gitu tuh, gimana kak kalau misalnya kita sholat tapi kita masih suka baca-baca zodiak? Gimana kak kalau kita misalnya puasa tapi puasanya itu belum sempurna gitu ya, puasanya cuman setengah hari misalnya kayak gitu, puasanya cuma setengah hari, nanti gimana gitu ya. Nah itu teman-teman nanti ya, coba teman-teman gali ya gak apa-apa, nanti ditanya sama menti-menti dan teman-teman jawab gitu ya, bahwa tadi ibadah itu balikin 2 gitu ya, bahwa harus harus niatkan Allah SWT dan ikuti Rasul. Jadi kalau ibadahnya karena ahwat, ibadah karena biar dilihat cewek, ibadah biar karena dibilang soleh, itu udah ketolak tuh ibadahnya. Kalau ibadah ketolak, otomatis syahadat akan bermasalah, imannya akan bermasalah. Karena kalau ibadahnya tidak benar, bagaimana Allah SWT bisa mendatangkan rahmatnya kepada kita untuk kita bisa masuk ke surganya. Kayak gitu teman-teman. Jadi sih paling itu aja kurang lebih ya tentang materi ini, tentang materi salimul akidah dan sohil ibadah. Kuncinya itu teman-teman, nanti teman-teman bisa banyakin referensi ya terkait banyak dari buku-buku atau dari sharing-sharing sama alumni ataupun dari artikel-artikel yang berkaitan gitu ya. Semua akhirnya dan materi ini teman-teman pastikan ketika teman-teman nanti sudah nyampein materi, sebelum nyampein materi ini sudah bagus zuriyahnya, karena akan jadi 0 belaka ketika teman-teman
bacain materi ini tapi teman-teman imannya lagi gak bagus, ketika teman-teman ibadah lagi gak benar kayak gitu. Paling itu aja teman-teman dari Ana, semoga bermanfaat. Ana akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 3-1. Utama dakwah, Allah